Selamat siang kelas 7, kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak menggunakan video. Hari ini Mister akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Semua ini berkaitan dengan harga barang, jenis barang yang ditawarkan, tempatnya atau pasar, dan jelas pasti berkaitan dengan harga. Yang pertama kita lihat dulu, ya, apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk beli barang. Kamu ingin beli HP, itu adalah permintaan, keinginan. Kamu punya nggak uangnya? Kalau punya, beli. Nah, itu adalah permintaan. Nah, sekarang kita lihat. Ada 3 hal penting dalam permintaan. Yang pertama adalah jumlah yang diminta. Kedua, keinginan konsumen. Dan ketiga, jumlah barang yang diminta. Jumlah yang diminta itu maksudnya apa? Jumlahnya berapa? Ya. Berapa termasuk harganya, kemampuan beli konsumen berapa, keinginan konsumen seperti apa, dan jumlah barangnya kira-kira ada berapa ribu unit nih. Misalnya kalau dalam hal ini HP, berapa unit nih, berapa ribu unit nih yang dibutuhkan oleh Kota Bandung misalnya untuk sebuah HP dengan merek tertentu. Yuk kita lihat dulu faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang. Jelas, kalau ada satu barang nggak ada harganya, kamu akan bertanya, ini berapa harganya? Dua, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan siapa? Ya kalau misalnya orang tua kamu, mereka punya uang, punya gaji, mau beli HP buat kamu untuk PJJ dan sebagainya. Nah, itu dilihat dulu, berapa? Cukup nggak? Kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu berkaitan dengan seberapa banyak penduduk itu butuh produk itu. Ya, jadi kalau misalnya penduduknya 500, apakah 500-nya orang dewasa semua atau termasuk anak-anak? Nah, jadi untuk memenuhi itu harus dilihat dulu, ya, jumlah penduduk yang seperti apa yang butuh barang tersebut. Kemudian perubahan selera masyarakat. Satu barang, katakan laptop, dia ingin merek apa? Dia punya keinginan seperti apa? Dan yang jelas masyarakat itu pengen fitur-fitur apa yang dimiliki oleh laptop atau HP tersebut yang dipasarkan. Terakhir, perkiraan dari harapan masyarakat. Produsen pasti sudah memperkirakan, perkiraannya berapa nih harapan masyarakatnya. Apakah dengan fitur yang sekian, harga sekian, atau fitur yang sedikit berkurang, harga pun sedikit berkurang, atau bagaimana, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah, nah, di dalam hukum permintaan, bila harganya naik, permintaan turun. Misalnya sebuah laptop, kalau harganya naik, maka orang akan cenderung untuk turun. Contoh, paling simpel, kita ngomong soal gorengan. Kemarin juga kalian sudah bicara tentang bagaimana kamu dagang. Gorengan harganya 2.000, ya, 2.000 untuk 3 biji, ya, 3 gorengan. Tapi kalau ternyata satu gorengan harganya 10.000, mau beli nggak? Nggak. Jadi hukum permintaan itu adalah kalau harganya naik, pasti permintaannya turun. Harganya naik, pasti minatnya akan turun, ya. Oke, masih di permintaan. Sekarang kita masuk ke penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen ke konsumen. Contohnya apa? Ini nih, kuota. Kuota itu kan semacam jasa yang ditawarkan oleh provider, oleh setiap misalnya perusahaan, Telkomsel, XL, Indosat. Nah, berapa nih? Misalnya, 50.000 dapat 10 giga, terus tiba-tiba ada tambahan nih berapa giga. Nah, itu adalah jumlah penawaran. Nah, sama seperti tadi, ya, ada seperti permintaan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, penawaran juga sama. Hal yang mempengaruhi penawaran. Satu, kemajuan teknologi. Seberapa jauh teknologi yang bisa dimiliki oleh suatu barang atau khususnya barang-barang elektronik, HP atau laptop. Dua, biaya produksinya. Untuk membuat satu HP atau laptop itu biaya produksinya mahal atau enggak? Ya, kalau terlalu mahal, berarti dia harus menjualnya mahal pula untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, persediaan sarana produksi. Nah, sarana produksinya ini apa? Mampu nggak Indonesia udah bikin HP, udah bikin laptop? Nah, kemudian meningkatnya jumlah produsen.
pabrik yang bikin HP, yang bikin laptop, makin lama makin banyak. Kemudian ada peristiwa alam. Peristiwa alam maksudnya apa? Nah kayak gini nih, corona, ada peristiwa alam sehingga kalian mau nggak mau harus belajar di rumah, harus pakai gadget, harus pakai HP, harus pakai laptop. Harapan produsen, harapan yang pabriknya. Nih, dengan kondisi kayak gini, harapan dari produsen adalah, nah HP-nya laku, laptopnya laku. Karena apa? Kalian harus PJJ, ya. Kemudian dari provider-provider HP misalnya kayak Indosat dan sebagainya itu sama, dia memberikan kuota-kuota promo dan sebagainya. Dan terakhir adalah harga dan barang jasa yang lain. Contoh, saya ambil contoh nih, satu HP merek A, dia akan bersaing dengan merek B, merek C, dan merek D dan yang lainnya. Supaya apa? Dia bisa tetap bersaing dengan baik. Sama seperti permintaan, penawaran pun punya hukum. Nah, hukumnya apa? Kalau harganya naik, penawaran naik. Ini dilihat dari produsen. Misalnya nih saya pemilik pabrik HP. Kalau harganya lagi naik nih, HP saya nih lagi naik, saya jual banyak. Saya tawarin banyak. Supaya apa? Supaya untungnya banyak. Tapi kalau harganya lagi turun, saya nggak akan ngeluarin HP saya banyak-banyak. Kenapa? Kalau misalnya lagi turun, saya keluarkan HP-nya banyak, ya pasti akan untungnya akan sedikit, ya. Oke, sudah ke permintaan, sudah ke penawaran. Yuk kita lihat dulu apa yang namanya pasar. Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Tempat berarti lokasi, berarti bisa dilihat, dinyatakan, disentuh, ya, bisa kita datangi. Fungsi pasar yang pertama, distribusi. Maksudnya apa? Mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Contoh misalnya kamu beli daging babi, berarti dari produsen daging babi ke pasar, didistribusikan ke kamu sebagai pembeli. Berikutnya, harga. Masih di daging babi, misalnya nih, atau daging sapi. Harganya kan sama di pasar ini, pasar itu, dan pasar sebagainya pasti harganya sama. Karena apa? Sudah disepakati bersama bahwa harga tidak boleh melebihi dari harga lain, ya, karena nanti akan terjadi ketidakseimbangan atau harganya akan jatuh, ya, merusak harga pasaran. Berikutnya, promosi. Promosinya apa? Ya promosi. Oh, di ini ada pasar ini bisa menawarkan harga, tapi harganya nggak terlalu murah juga. Tapi setidaknya sudah tahu, oh di pasar ini bisa beli ini dan sebagainya. Ya, itu tentang pasar. Oke, macam-macam pasar. Ada yang berdasarkan wujudnya, berdasarkan jenis barangnya, berdasarkan luas jangkauan dan distribusinya, berdasarkan waktu penyelenggaraannya, dan kita lihat berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, dan terakhir berdasarkan organisasi penyelenggaraannya. Nah, kenapa ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 dan sebagainya? Masih kosong? Ya, ini adalah tugas kalian. Silakan kerjakan, nanti akan kalian yang akan cari di bukunya ini, ya, PS terpadu seperti ini. Silakan dicari dari situ, ya, kalian tidak usah searching. Silakan cari, kemudian diisi saja, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Silakan dicari, diisi, dan dimasukkan ke tugas. Karena apa? Ini adalah tugas kalian, seperti yang sudah-sudah, pasti akan masuk di dalam nilai penilaian. Oke? Oke, terima kasih teman-teman. Sekian saja dulu. Minggu depan kita akan belajar mengenai harga. Terima kasih, selamat siang, dan selamat bertemu kembali.